Pemirsa, 2 tahun berturut-turut pelaksanaan ibadah haji terdampak pandemi. Sejumlah langkah diplomasi telah ditempuh oleh pemerintah agar bisa memberangkatkan calon jemaah. Namun demi keselamatan jutaan jiwa, otoritas Arab Saudi memilih tidak memberi kuota jemaah bagi Indonesia. Lalu hal apa saja yang membuat Indonesia belum mengirimkan jemaah haji di tahun ini? Berikut ulasan Syafinas Nasyar dalam Apa Kata Fakta. Setelah menutup ibadah haji bagi seluruh dunia pada tahun lalu, tahun ini Arab Saudi membuka kembali pintu bagi tamu-tamu Allah untuk menjalankan ibadah suci. Namun dengan kondisi masih di tengah pandemi COVID-19, tentunya pelaksanaan ibadah haji akan mengikuti protokol kesehatan ketat demi bisa menekan penyebaran COVID-19. Meski Arab Saudi belum merilis secara resmi teknis pelaksanaan haji 2021, namun Kementerian Agama Arab Saudi menyatakan bahwa pelaksanaan haji akan dijalankan secara ketat, termasuk pembatasan kuota jamaah haji. Jika sebelum pandemi, kuota haji dari seluruh dunia bisa mencapai 2,4 juta orang, kini kuota tersebut diperkecil menjadi 60.000 orang saja, di mana dibagi menjadi dua, yaitu 15.000 dari dalam negeri Arab Saudi dan 45.000 orang warga negara asing. Tentunya jamaah haji juga harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya adalah jamaah haji harus berusia 18 sampai dengan 60 tahun dan tidak boleh dirawat di rumah sakit selama 6 bulan ke belakang. Yang kedua, jamaah haji harus bisa menunjukkan hasil PCR negatif minimal 24 jam terakhir sebelum tiba di zona hijau. Dan yang terakhir, jamaah haji wajib sudah mendapatkan dosis kedua vaksin, tentunya vaksin yang diizinkan oleh otoritas Arab Saudi. Meski negara Indonesia menjadi negara pengirim jemaah haji terbesar, namun dengan kuota tidak mencapai 1% dari kuota total, tentunya membuat Indonesia memiliki harapan yang tipis untuk mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi. Belum lagi Indonesia terbentur dengan vaksin yang dipersyaratkan. Otoritas Arab Saudi per 1 Juni 2021 masih menginginkan jemaah haji yang datang telah menggunakan vaksin-vaksin dari Eropa dan juga Amerika, seperti AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson, karena 4 vaksin tersebut dinilai telah memiliki izin dan sertifikat dari WHO. Sementara masyarakat Indonesia kebanyakan telah menerima vaksin Sinovac dari Cina yang baru saja mendapatkan izin edar darurat dari negara setempat. Selain terganjal vaksin yang diizinkan oleh Arab Saudi, Indonesia juga dinilai belum stabil dalam mengendalikan laju perkembangan kasus COVID-19. Pada 30 Mei lalu, Arab Saudi membuka pembatasan masuk negara asing untuk 11 negara. Namun sayangnya, Indonesia tidak ada di dalam daftar 11 nama tersebut. 11 negara tersebut beberapa di antaranya adalah Jepang, Perancis, Jerman, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Dengan belum adanya lampu hijau dari Arab Saudi untuk Indonesia, maka kemungkinan Indonesia mengirimkan jemaah haji semakin kecil. Dengan adanya hambatan tersebut, Indonesia juga masih harus berhadapan dengan mepetnya persiapan calon jamaah haji. Menurut simulasi tim mitigasi haji Kementerian Agama, Indonesia seharusnya sudah mendapatkan kepastian kuota haji pada tanggal 25 Mei lalu. Tapi sampai dengan tanggal 1 Juni, otoritas Arab Saudi belum juga mengeluarkan angka ataupun kuota bagi Indonesia. Dan dengan adanya hal tersebut tentunya menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia. Seperti kontrak penerbangan, persiapan petugas serta bimbingan manasik hingga pelunasan biaya haji. Sudah seharusnya hal tersebut disiapkan secara matang.
2 tahun berturut-turut pemberangkatan ibadah haji terkendala pandemi. Tentunya cara diplomasi sudah dilakukan agar bisa memberangkatkan para jemaah. Namun tentunya keselamatan para jemaah menjadi prioritas utama. Kita doakan semoga pandemi segera berlalu dan seluruh jamaah haji diberikan kesabaran agar nantinya diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Jemi Jasin, Harinta Kurniawan, iNews melaporkan.